Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Farul Fauzi, eh, seorang bukan youtuber sih sebenarnya, iseng-iseng aja ketika gabut kan bikin bikin video ini daripada disimpan di memori HP, mending simpan di YouTube, siapa tahu bisa menghasilkan uang. Oke, ini kisah saya waktu saya sekolah di situ Bondo dan ikut latihan. Ini cerita horor saya. Oke, selamat selamat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komen. Oke. Halo, ya lama nggak update karena sering masih belum ada libur dan juga apa namanya, meskipun libur paling cuma diam di kos aja, jadi nggak, masih bingung apa sih yang mau saya buat konten. Nah ini mungkin nanti karena tidak ada konten yang saya jalan-jalan, jadi di sini saya akan menceritakan kisah horor saya yang pernah terjadi waktu dulu, di mana waktu itu saya masih ikut latihan suatu organisasi bela diri yang namanya PSHT. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih siswa yang udah sampai tingkatan sabu hijau, di mana latihannya dalam 1 minggu itu kita latihan selama 5 kali. Salah satunya itu ada di malam Jumat. Kejadian ini terjadi di setiap malam Jumat Kliwon dan juga manis, dimana pada awalnya itu rumah saya atau tempat saya tinggal di situ Bondo ini itu ada jarak dengan sawah tebu. Nah, setiap pulang awalnya itu kan kita berangkatnya itu habis sholat isya. Kita langsung berangkat ke latihan dari jam 7 malam sampai sekitar jam 2, kadang jam setengah 3 baru kita pulang. Setiap saya pulang, ya kita lanjut lagi setiap saya pulang itu tiap pulang di malam Jumatnya itu, awalnya saya melihat itu ada mata putih di pertengahan jalan yang mau ke rumah. Nah, katanya di sana itu di gang bukan gang sih, kayak sekat antara sawah yang satu dengan sawah yang satunya, kan ada pohon nih. Nah, di pohon itu pernah terjadi pembunuhan. Jadi kayak ada maling ketahuan terus dimasak. Nah, jasanya tuh mati di sana katanya sih, karena itu udah kejadian yang udah lama. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Awalnya sih cuma mata putih nih, putih banget, tak kira itu apa sih gitu aja kan, yang penting mereka tidak ganggu. Nah, oke, udah santai. Nah, pada malam Jumat manis atau Kliwon yang kedua, itu udah nambah lagi dia ada mata putih bersama dengan di atasnya tuh ada mata merah yang segini ya, pokoknya bulat banget ya. Nah, di situ aku mulai udah agak merinding kan kata orang-orang kalau yang putih itu paling cuma menampakkan, sedangkan kalau yang merah
itu biasanya mengganggu. Contohnya seperti kuntilanak yang putih kan dia paling cuma gentayangan keliling-keliling gitu kan, sedangkan kuntilanak merah itu mengganggu orang yang melihatnya. Oke, setelah itu udah aku cuma nampak doang. Nah, ketika malam Jumatnya lagi, kan berapa bulan itu aku latihannya, pokoknya setiap malam Jumat itu pasti ada gangguan, tapi cuma kejadian di malam Jumat manis atau malam Jumat Kliwon. Oke, setelah yang mata putih dan merah, pada malam Jumat berikutnya itu udah ganti lagi. Aku udah nggak melihat yang kedua mata itu. Nah, tetapi eh, apa ya? Aku kan udah nggak lihat nih kedua mata itu. Tak kira udah aman dong. Nah, ketika aku udah hampir ngelewatin jarak itu, jalan kecil itu, nah tiba-tiba ada sosok yang dia tuh seperti loncat ke motorku. Udah kayak gitu dah, jelek gitu kan, genjot gitu kan, motor. Wah, di situ dah jasadku udah nggak enak kan. Udah namanya toya, udah aku pegang, tapi aku nggak ada keberanian untuk kayak mukulin gitu kan. Jadi yang ada cuma merinding sama apa ya, dada tuh deg 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 gitu kan. Tapi ya syukurnya dia itu cuma kayak numpang gitu sih, jadi dia kayak cuma numpang doang. Nah, tapi setelah saya sampai di rumah, ya namanya orang penasaran kan, saya coba kakiku tuh aku alingkan ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Oh, jadi mereka tuh ganggu cuma sampai area gelap aja. Setelah area gelap, padahal sih ya nggak terlalu gelap sih, ada lampu, cuma lampunya nggak terlalu terang gitu. Tapi setelah nyampe rumah, depan rumah, mereka udah hilang. Oke, itu kan udah selesai nih, udah sampai rumah, istirahat gitu kan. Malam Jumat berikutnya, pas di malam Jumat manis atau Kliwonnya, aku nggak paham sih, lupa juga antara manis atau Kliwon itu yang malam ketiganya. Itu udah ganti lagi, udah dengan waktu yang sama. Ketika udah nyampe, setelah melewati gang itu sedikit, nah itu ada orang yang melompat lagi ke motorku. Dan waktu itu dia bertambah satu orang, jadi kayak aku tuh ngerasa lagi bonceng dua orang. Tapi sebelum masuk gang itu, spion motor tuh udah aku alihkan ke bawah. Jadi takutnya kan ketika aku noleh ke spion, mereka tuh menampakkan wajah mereka. Nah, jadi takutnya aku yang kaget ya kan. Jadi spionnya aku arah ke bawah. Nah, ketika udah kerasa mereka itu udah lompat, nah, aku coba lirik ke spion dong. Memang ada gitu. Jadi cuma kelihatan kainnya doang yang berbagi-bagi gitu kan. Nah, aku dalam hati berharap semoga motorku ini tidak mati. Dan memang motorku pun tidak mati. Ketika sampai depan rumah, aku coba lagi kan, kaki aku lingkarin kayak nendang ke belakang gitu. Itu udah nggak apa ya, udah nggak kerasa apa gitu. Motor pun udah ringan gitu. Oke, berarti aman kan. Nah, pada malam Jumat terakhir yang naik itu nambah lagi dong, sama ketika aku pulang latihan.
Ketika pulang latihan hampir masuk ke jalan itu, aku berhenti dulu, spion aku turunin. Setelah itu aku baca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim, saya mau lewat, ya Allah lindungilah hamba. Itu oke, aku jalan. Pas setelah ngelewatin gang itu, ke jalan itu, nah itu langsung kayak lagi rombongan meloncat dong. Mereka tuh kayak bertiga, 3 orang yang langsung loncat ke motor kita. Jadi motor itu udah rasanya kayak berat banget, dan tas yang aku bawa pakai taruh di belakang tuh udah kerasa kayak dipepet banget gitu kan. Ya bayangin, motor metik, ya bukan metik ya, motor bebek, motor kuat itu Supra X 125, bonceng 4 orang, gimana beratnya. Nah ya tapi emang itu cuma motor itu apa ya, rasanya tuh meskipun jaraknya dekat, paling sekitar 200 sampai 300 meter lah dari apa tempat mereka meloncat sampai rumah, tapi itu rasanya beneran jauh banget, dari seperti kita tuh jalan sampai berkilo-kilo saking beratnya. Dan mungkin karena saya juga takut ya. Nah, oke, tapi ya alhamdulillah motorku tidak mati. Nah ketika aku cerita sama pelatih gitu kan, aku ceritakan pengalamanku ketika pulang latihan, dan aku pinginnya itu apa, latihan malam Jumatnya kenapa kok nggak diganti aja gitu kan. Jawaban mereka tuh simple banget ya. Kenapa kamu nggak berhenti terus kamu tanyain mau kemana, namanya siapa. Ya namanya aku masih siswa ya, dalam hati aku bilang coba kalau kamu yang di posisi aku, makanya kamu masih sempat berpikir seperti itu. Tapi ya mungkin mereka cuma ngetes aku ya, tapi setelah itu, setelah 3 orang itu aku lewat, ya paling cuma ngerasa merinding doang, tapi udah nggak ada gangguan lagi. Nah itu sih pengalamanku waktu pengalaman hororku ketika aku sekolah dan ikut latihan di Situbondo. Oke, mungkin kalian juga ada yang pernah ngalamin seperti aku, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya, dan yang paling penting tinggalkan komen kalian. Oke, terima kasih. Nanti di sesi selanjutnya mungkin aku cerita tentang pengalaman hororku ketika waktu pertama aku kerja di Bali. Oke, terima kasih.